Coba pikirkan ini, apakah benar bahwa jika seseorang menginginkanmu, mereka akan berusaha sendiri tanpa perlu dikejar? Atau justru sebaliknya, cinta sejati adalah tentang perjuangan dan usaha tanpa henti? Di satu sisi ada yang percaya bahwa menarik perhatian seseorang tanpa upaya aktif hanyalah mitos romantis yang tidak realistis. Dunia ini penuh dengan kompetisi dan tanpa inisiatif, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pasangan yang kita inginkan? Tapi di sisi lain, psikologi dan filsafat stoikisme mengatakan bahwa mengejar seseorang dengan terlalu agresif bisa jadi tanda ketidakstabilan emosi, dan ironisnya justru membuat kita kehilangan daya tarik. Jadi, mana yang benar? Haruskah kita mengejar atau cukup menjadi versi terbaik diri sendiri dan membiarkan yang tepat datang dengan sendirinya? Faktanya banyak yang terjebak dalam ilusi bahwa semakin keras mereka berusaha, semakin besar peluang mereka mendapatkan cinta. Mereka berpikir bahwa dengan memberi lebih banyak perhatian, lebih banyak pengorbanan, atau bahkan lebih banyak tekanan, mereka bisa mengubah perasaan seseorang. Namun ada sebuah fenomena menarik dalam psikologi sosial, semakin kita berusaha keras menarik seseorang yang tidak memiliki ketertarikan yang sama, semakin besar kemungkinan mereka menjauh. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sadar kita saat kita mengejar seseorang dengan begitu gigih? Jawabannya ada di dalam cara kerja otak manusia yang telah berkembang selama ribuan tahun, dan itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Pertama, kontrol apa yang bisa dikendalikan. Dalam filsafat stoikisme ada satu prinsip mendasar yang menjadi kunci ketenangan batin. Pisahkan hal yang bisa dikendalikan dari yang tidak. Konsep ini terlihat sederhana, tetapi dalam konteks hubungan, banyak orang justru melakukan sebaliknya. Mereka berusaha keras untuk mengendalikan perasaan, keputusan, dan tindakan pasangan mereka, sesuatu yang sejatinya di luar kuasa mereka. Obsesi untuk mengejar seseorang atau mempertahankan hubungan yang tidak sehat seringkali lahir dari ketakutan akan kehilangan, bukan dari cinta yang tulus. Banyak orang berpikir bahwa semakin mereka mengejar seseorang, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan perhatian dan cinta. Mereka bersedia mengorbankan harga diri, mengubah diri agar sesuai dengan ekspektasi orang lain, atau bahkan mengabaikan tanda-tanda bahwa hubungan tersebut tidak berjalan sehat. Namun stoikisme mengajarkan bahwa perilaku seperti ini adalah bentuk perlawanan terhadap realitas. Jika seseorang tidak tertarik atau tidak memiliki perasaan yang sama, tidak peduli seberapa besar usaha yang kita lakukan, kita tidak akan bisa mengubahnya. Mengendalikan perasaan orang lain adalah ilusi, dan mengejar seseorang dengan obsesif justru akan membuat kita semakin kehilangan kendali atas diri sendiri. Di sisi lain, psikologi sosial memiliki konsep serupa yang disebut paradoks tarikan, attraction paradox. Semakin kita menunjukkan ketergantungan dan obsesi terhadap seseorang, semakin besar kemungkinan mereka merasa tertekan dan menjauh. Ini bukan karena mereka tidak menyukai perhatian, tetapi karena manusia secara alami lebih tertarik pada sesuatu yang memiliki nilai intrinsik tinggi, bukan sesuatu yang memaksa dirinya untuk diterima. Dalam banyak kasus, ketika seseorang terlalu berusaha meyakinkan orang lain untuk mencintainya, mereka justru menunjukkan tanda-tanda ketidakamanan, yang pada akhirnya menurunkan daya tarik mereka sendiri. Para filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan bahwa kita hanya memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Jika kita ingin menarik seseorang yang tepat ke dalam hidup kita, bukan dengan mengejar mereka secara berlebihan, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Alih-alih menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana cara membuat seseorang tertarik, lebih baik bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah cukup bahagia dengan diri saya sendiri? Apakah saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, bukan demi orang lain, tetapi demi diri sendiri? Apakah saya membangun kehidupan yang menarik sehingga seseorang akan merasa ingin menjadi bagian dari perjalanan ini? Psikologi hubungan juga mendukung gagasan ini melalui self-determination theory, teori penentuan diri sendiri, yang menyatakan bahwa manusia lebih tertarik pada individu yang memiliki autonomi, kompetensi, dan keterhubungan emosional yang sehat. Sayangnya, orang yang terlalu mengejar hubungan seringkali kehilangan ketiga elemen ini.
Mereka kehilangan autonomi karena menggantungkan kebahagiaan mereka pada orang lain, kehilangan kompetensi karena lebih fokus pada pengejaran daripada pertumbuhan diri, dan kehilangan keterhubungan yang sehat karena hubungan yang mereka bentuk didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan tulus untuk berbagi hidup. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keseimbangan dalam hidup menikmati kehidupannya sendiri dan tidak terlalu melekat pada hasil, justru lebih menarik. Mereka bukan hanya menarik pasangan yang tepat, tetapi juga lebih cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan bahagia. Baik stoikisme maupun psikologi sepakat bahwa mengejar sesuatu dengan obsesif adalah tanda dari kurangnya kontrol diri, bukan tanda cinta sejati. Semakin kita menggantungkan kebahagiaan kita pada penerimaan orang lain, semakin kita kehilangan kendali atas kebahagiaan kita sendiri. Maka daripada sibuk mengejar seseorang yang mungkin tidak memiliki perasaan yang sama, fokuslah pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan kualitas diri yang kita bangun. Pada akhirnya orang yang tepat tidak perlu dikejar. Mereka akan datang ketika kita telah menjadi diri terbaik kita. Kedua, daya tarik bukan pengejaran. Dalam psikologi sosial, daya tarik seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras mereka mengejar sesuatu, tetapi oleh seberapa besar mereka yakin pada diri sendiri dan bagaimana mereka membawa diri di hadapan orang lain. Keyakinan diri, sikap positif, dan kemandirian emosional adalah elemen utama yang membuat seseorang terlihat menarik secara alami. Sebaliknya, ketika seseorang terlalu mengejar sesuatu atau seseorang, mereka justru memancarkan energi ketidakcukupan, dan secara psikologis ini dapat membuat orang lain menjauh. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui hukum ketertarikan terbalik, the law of reverse effort, yang menyatakan bahwa semakin kita berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu secara obsesif, semakin sulit hal tersebut tercapai. Dalam hubungan, ini berarti semakin kita menunjukkan ketergantungan emosional pada seseorang, semakin mereka merasa terbebani dan kehilangan ketertarikan. Ini bukan karena mereka tidak menghargai perhatian, tetapi karena manusia secara alami tertarik pada individu yang memiliki kehidupan yang sudah utuh dan berharga dengan atau tanpa pasangan. Pikirkan seseorang yang terlihat percaya diri, bahagia dengan kehidupannya sendiri, dan tidak terlalu khawatir apakah mereka akan diterima atau ditolak. Orang seperti ini memiliki daya tarik yang tinggi karena mereka menunjukkan kemandirian emosional dan rasa cukup dalam diri sendiri. Mereka tidak mencari pasangan untuk melengkapi diri mereka, tetapi untuk berbagi hidup dengan seseorang yang memiliki nilai yang sepadan. Inilah yang disebut sebagai daya tarik otentik, bukan hasil dari usaha berlebihan untuk meyakinkan orang lain agar menyukai kita, tetapi dari menjadi pribadi yang memiliki nilai intrinsik yang menarik. Sebaliknya, orang yang terlalu mengejar hubungan seringkali memancarkan energi putus asa. Mereka mungkin terlalu sering menghubungi, selalu mencari validasi, atau bahkan mengabaikan batasan pribadi demi mendapatkan perhatian seseorang. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai over-investment bias, di mana seseorang berinvestasi terlalu banyak dalam hubungan tanpa mendapatkan timbal balik yang seimbang. Akibatnya mereka justru kehilangan daya tarik mereka sendiri, karena hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas keseimbangan dan resiprositas, bukan ketimpangan di mana satu pihak berusaha terlalu keras, sementara yang lain merasa tertekan. Konsep ini juga dapat dijelaskan melalui psikologi keterikatan, attachment theory. Menurut teori ini, orang yang memiliki gaya keterikatan secure, aman, cenderung lebih menarik karena mereka memiliki keseimbangan dalam memberi dan menerima dalam hubungan. Sebaliknya, individu dengan keterikatan anxious, cemas, seringkali lebih rentan untuk mengejar dan menjadi terlalu bergantung pada validasi pasangan mereka. Ketika seseorang merasa bahwa kebahagiaannya bergantung sepenuhnya pada perhatian orang lain, mereka cenderung lebih mudah merasa takut kehilangan, lebih banyak berkorban tanpa batas, dan akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Lalu, bagaimana cara membangun daya tarik tanpa harus mengejar? Jawabannya ada dalam prinsip be the prize. Jadilah pribadi yang memiliki nilai tinggi, bukan seseorang yang memohon untuk dipilih. Ini bukan berarti menjadi angkuh atau bermain sulit didapat, tetapi membangun kehidupan yang menarik, memiliki standar yang sehat, dan menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang cukup bahagia dengan atau tanpa pasangan.
Ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri, kita memancarkan aura yang lebih menarik dan lebih mudah menarik orang yang benar-benar menghargai kita. Pada akhirnya, psikologi mengajarkan bahwa orang tertarik pada individu yang terlihat percaya diri, stabil, dan memiliki kehidupan yang menarik. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai fokus pada pertumbuhan diri, kita tidak hanya meningkatkan daya tarik kita, tetapi juga menarik hubungan yang lebih sehat dan berkualitas. Apa pendapatmu tentang konsep ini? Pernahkah kamu merasa kehilangan daya tarik karena terlalu mengejar seseorang? Bagikan pengalamanmu di komentar. Ketiga, prinsip amor fati, terima yang datang, lepaskan yang pergi. Dalam stoikisme ada satu prinsip mendasar yang mengajarkan kita untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan sekadar menerima dengan pasrah, tetapi mencintai setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Dalam konteks hubungan, prinsip ini mengajarkan bahwa apa yang memang untuk kita akan datang tanpa paksaan, dan apa yang bukan untuk kita harus dilepaskan tanpa perlawanan. Seringkali, ketika seseorang pergi dari hidup kita, kita merasa kehilangan, terluka, dan sulit menerima kenyataan. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Atau bagaimana cara memperbaikinya? Dalam banyak kasus, perpisahan atau penolakan dipandang sebagai sebuah kegagalan, padahal bagi seorang stoik, itu hanyalah realitas yang harus diterima. Jika sesuatu memang bukan bagian dari jalan kita, maka tidak peduli seberapa besar usaha kita tidak akan bisa memilikinya. Memaksa sesuatu yang tidak seharusnya hanya akan menambah penderitaan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, "Cintai takdirmu, karena itu adalah jalan yang telah ditentukan untukmu." Ini berarti bahwa kita harus melihat setiap kehilangan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari alur kehidupan yang lebih besar. Ketika seseorang meninggalkan kita, ketika hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan, atau ketika cinta tidak berbalas, kita memiliki dua pilihan: melawan kenyataan dan terus menderita, atau menerimanya dengan kebijaksanaan dan melangkah maju. Dalam psikologi, konsep ini sejalan dengan radical acceptance, sebuah pendekatan dalam terapi yang mengajarkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk mengatasi rasa sakit emosional. Menolak kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan, sedangkan menerimanya memungkinkan kita untuk menyembuhkan diri dan bergerak maju. Ketika kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" kita beralih dari posisi korban menjadi pribadi yang lebih kuat. Penerapan amor fati dalam hubungan berarti berhenti berusaha mengubah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jika seseorang benar-benar menginginkan kita dalam hidupnya, mereka akan tetap tinggal tanpa kita harus mengejar atau memohon. Jika mereka memilih untuk pergi, maka itu adalah tanda bahwa mereka bukan bagian dari perjalanan kita. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kita, dan itu tidak masalah. Lihatlah kembali perjalanan hidupmu. Ada orang-orang yang dulu pernah dekat denganmu, tetapi sekarang tidak lagi ada dalam hidupmu. Pada saat itu mungkin terasa menyakitkan, tetapi kini kamu menyadari bahwa tanpa kepergian mereka, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Apa yang berlalu, biarkan berlalu. Apa yang datang, sambut dengan terbuka. Dengan cara ini, kita hidup dalam keseimbangan antara harapan dan penerimaan, antara mencintai sesuatu dan merelakannya jika memang bukan untuk kita. Prinsip amor fati bukan hanya tentang pasrah pada nasib, tetapi tentang mempercayai proses kehidupan. Kita tidak harus selalu memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita harus yakin bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran yang akan membantu kita tumbuh. Ketika kita benar-benar menghayati prinsip ini, kita tidak lagi takut kehilangan atau merasa putus asa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Sebaliknya, kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena yang benar-benar untuk kita tidak akan pernah kita kejar, itu akan menemukan jalannya sendiri ke dalam hidup kita. Apa pengalamanmu dalam menerima atau melepaskan sesuatu dalam hubungan? Bagikan pemikiranmu di komentar. Keempat, hukum tarik-menarik. Apa yang kamu fokuskan, itu yang akan datang.
Dalam psikologi positif, ada satu konsep menarik yang telah banyak dibahas dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan, hukum tarik-menarik, law of attraction. Konsep ini menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini secara dominan akan menarik kejadian serupa dalam hidup kita. Artinya, jika kita terus-menerus dipenuhi oleh rasa takut ditinggalkan, ketidakpercayaan diri, atau keyakinan bahwa kita tidak layak dicintai, maka kita cenderung akan menarik hubungan yang memperkuat perasaan itu. Sebaliknya, jika kita memancarkan keyakinan diri, kebahagiaan, dan rasa cukup dalam diri, kita akan lebih mungkin menarik hubungan yang sehat dan bermakna. Namun, banyak orang salah paham tentang hukum tarik-menarik. Mereka mengira bahwa cukup dengan membayangkan pasangan ideal atau berharap penuh harapan, maka cinta akan datang dengan sendirinya. Padahal, psikologi tidak mengajarkan kita untuk pasif dan menunggu. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, tetapi usaha kita harus diarahkan pada pertumbuhan diri dan membangun lingkungan yang menarik peluang, bukan mengejar secara buta. Jika kita menginginkan pasangan yang penuh kasih sayang, maka kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Jika kita mendambakan hubungan yang stabil dan dewasa, kita perlu memastikan bahwa kita sendiri sudah cukup stabil secara emosional. Dalam psikologi, konsep ini sejalan dengan fenomena self-fulfilling prophecy, sebuah kondisi di mana keyakinan yang kita pegang tentang diri kita akan memengaruhi tindakan kita, yang pada akhirnya membuat keyakinan itu menjadi kenyataan. Seseorang yang merasa dirinya tidak menarik atau tidak layak untuk dicintai mungkin akan bertindak dengan cara yang justru menjauhkan mereka dari hubungan yang sehat. Mereka bisa menjadi terlalu bergantung, terlalu curiga, atau bahkan terlalu pasif dalam membangun hubungan. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa mereka memiliki nilai dan layak mendapatkan cinta yang sehat akan membawa diri mereka dengan lebih percaya diri dan positif, yang pada akhirnya menarik pasangan yang sepadan dengan energi tersebut. Selain keyakinan internal, lingkungan yang kita ciptakan juga memainkan peran besar dalam menarik hubungan yang kita inginkan. Jika kita terus berada dalam lingkaran sosial yang penuh dengan hubungan toksik atau dinamika yang tidak sehat, kita akan lebih mudah terjebak dalam pola yang sama. Maka penting untuk membangun lingkungan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan diri, tetapi juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki nilai dan visi yang sejalan. Hubungan yang sehat tidak hanya tentang bertemu dengan orang yang tepat, tetapi juga tentang berada di tempat yang tepat untuk bertemu dengan mereka. Pada praktiknya, hukum tarik-menarik dalam hubungan dapat diterapkan dengan beberapa cara sederhana. Pertama, ubah pola pikir dari "saya butuh seseorang untuk bahagia" menjadi "saya sudah bahagia, dan saya terbuka untuk berbagi kebahagiaan ini dengan orang yang tepat." Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita berhenti mencari seseorang untuk mengisi kekosongan dalam diri dan sebaliknya mulai membangun kehidupan yang menarik secara alami. Kedua, berhenti mengejar dan mulai fokus pada pertumbuhan pribadi. Orang yang menarik bukanlah mereka yang putus asa mencari validasi, tetapi mereka yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Baik dari segi kepribadian, tujuan hidup maupun cara mereka membawa diri. Ketiga, kelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Jika kita ingin hubungan yang sehat, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah lingkaran sosial kita mencerminkan hubungan yang kita inginkan? Jika tidak, mungkin saatnya untuk mengubah lingkungan dan mencari komunitas yang lebih sesuai. Keempat, pastikan tindakan kita selaras dengan keinginan kita. Jika kita menginginkan pasangan yang setia, apakah kita sendiri sudah menjadi pribadi yang setia? Jika kita ingin pasangan yang mandiri, apakah kita sudah cukup mandiri secara emosional? Jangan hanya berharap, tetapi jadilah orang yang mencerminkan kualitas yang kita cari dalam pasangan. Pada akhirnya, hukum tarik-menarik bukanlah tentang sekadar berharap dan menunggu, tetapi tentang membentuk diri menjadi pribadi yang siap untuk menerima hal-hal baik dalam hidup. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai fokus pada pertumbuhan diri, hubungan yang sehat dan bermakna akan datang dengan cara yang lebih alami. Apa pendapatmu tentang konsep ini? Pernahkah kamu mengalami momen di mana pola pikir dan lingkungan mengubah kehidupan cintamu? Bagikan di komentar. Kelima, kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari pengejaran. Salah satu prinsip paling fundamental dalam stoikisme adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal, tetapi dari keadaan batin yang kita bangun sendiri. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri kita, bukan dari pasangan,
bukan dari pencapaian, dan bukan dari pengakuan orang lain. Kebahagiaan adalah hasil dari bagaimana kita menata pikiran dan menerima hidup sebagaimana adanya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar diri kita, seperti validasi dari pasangan, hubungan yang sempurna, atau ekspektasi bahwa seseorang akan membuat kita utuh, maka kita akan selalu merasa kurang. Hubungan menjadi sumber kecemasan, bukan kedamaian. Kita menjadi terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga, dan ketika mereka pergi, kita kehilangan makna dalam hidup. Psikologi modern juga mendukung gagasan ini. Penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan yang bergantung pada faktor eksternal cenderung rapuh dan sementara. Orang yang terus-menerus mencari kebahagiaan melalui pasangan atau pencapaian seringkali mengalami ketidakpuasan yang berulang. Ini karena kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu di luar diri kita selalu bersifat sementara. Ketika sesuatu hilang atau berubah, kita kembali merasa kosong. Sebaliknya, kebahagiaan yang berasal dari dalam diri lebih stabil dan tahan lama. Konsep ini dalam psikologi disebut sebagai internal locus of control, yakni keyakinan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup berasal dari bagaimana kita memandang dunia, bukan dari bagaimana dunia memperlakukan kita. Orang yang memiliki kendali internal lebih cenderung merasa damai dalam situasi apapun karena mereka tidak membiarkan kebahagiaan mereka dikendalikan oleh faktor eksternal yang tidak bisa mereka kontrol. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa kita tidak boleh menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Hubungan yang sehat bukanlah tentang mencari seseorang untuk melengkapi kita, tetapi tentang dua individu yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, lalu memilih untuk berbagi kebahagiaan tersebut dalam kebersamaan. Ketika kita bahagia dari dalam, kita tidak akan lagi merasa perlu mengejar seseorang secara obsesif atau takut kehilangan. Sebaliknya, kita akan memancarkan ketenangan dan daya tarik yang alami, sebuah energi yang justru lebih menarik bagi orang lain. Maka bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan dari dalam? Pertama, ubah cara berpikir kita tentang kebahagiaan. Jangan menunggu sesuatu terjadi atau seseorang datang untuk membuat kita bahagia. Mulailah menemukannya dalam diri sendiri, melalui refleksi, rasa syukur dan kebiasaan yang memperkaya kehidupan. Kedua, lepaskan ilusi bahwa seseorang atau sesuatu bisa memberi kita kebahagiaan yang abadi. Setiap hal di dunia ini bersifat sementara, termasuk hubungan. Jika kita menyadari bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri, kita tidak akan merasa kehilangan arah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketiga, fokus pada pertumbuhan diri. Semakin kita berkembang sebagai individu, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, semakin sedikit kita bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa cukup. Pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati bukanlah tentang mencari sesuatu di luar diri, tetapi tentang bagaimana kita bisa menemukan kedamaian di dalam diri. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar, kita justru akan menarik lebih banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Apa pendapatmu tentang konsep ini? Pernahkah kamu merasa lebih bahagia setelah berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal? Bagikan di komentar. Keenam, ketidakmelekatan membawa ketenangan. Dalam hidup, kita cenderung melekat pada hal-hal yang kita anggap berharga, pasangan, status, validasi sosial, atau impian tertentu. Kita merasa bahwa jika kita kehilangan salah satunya, maka kebahagiaan kita juga akan hilang. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa semakin kita melekat pada sesuatu, semakin besar rasa takut dan kecemasan yang kita alami. Kita mulai hidup dalam ketakutan akan kehilangan, dan tanpa sadar, ketakutan ini justru menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah berkata tentang sesuatu yang kau cintai, aku akan kehilangan ini. Tetapi katakanlah, ini telah dikembalikan kepadaku untuk sementara waktu." Filosofi ini menekankan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita miliki, hubungan, pekerjaan, bahkan tubuh kita sendiri hanya bersifat sementara. Jika kita menyadari ini, kita bisa mencintai tanpa rasa takut, memiliki tanpa bergantung, dan menikmati tanpa terikat. Dalam hubungan, keterikatan yang berlebihan justru bisa merusak keseimbangan. Seseorang yang terlalu takut kehilangan pasangannya akan menjadi cemas, posesif, atau terlalu bergantung. Mereka mulai mengontrol, mengkhawatirkan setiap detail, dan selalu membutuhkan kepastian.
Sayangnya energi ketakutan ini justru bisa membuat pasangan merasa tertekan dan ingin menjauh. Apa yang kita takut kehilangan seringkali menjauh justru karena ketakutan kita sendiri. Sebaliknya, jika kita bisa menerapkan prinsip ketidakmelekatan, kita akan lebih tenang dalam menghadapi dinamika hubungan. Kita bisa mencintai seseorang tanpa ketergantungan, menikmati kebersamaan tanpa rasa takut, dan jika suatu saat keadaan berubah, kita bisa menerima tanpa terpuruk. Ketidakmelekatan bukan berarti tidak peduli, tetapi memahami bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas apapun di luar diri kita. Ketidakmelekatan juga membawa ketenangan karena membebaskan kita dari ilusi kepemilikan. Tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Tidak pasangan, tidak status, tidak pencapaian. Kita hanya bisa menikmati sesuatu selama itu hadir dalam hidup kita tanpa merasa harus menggenggamnya erat-erat. Ketika kita berhenti mencoba memaksakan kendali atas sesuatu yang di luar kuasa kita, hidup menjadi lebih ringan dan damai. Lalu bagaimana cara menerapkan prinsip ini? Pertama, sadari bahwa semua hal dalam hidup bersifat sementara. Setiap orang, hubungan, dan pengalaman datang dan pergi sesuai waktunya. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa lebih menikmati saat ini tanpa terus-menerus khawatir akan kehilangan. Kedua, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ketiga, lepaskan ekspektasi yang berlebihan. Banyak kekecewaan dalam hidup berasal dari harapan yang tidak realistis. Dengan menerima bahwa segala sesuatu bisa berubah, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang. Pada akhirnya, ketidakmelekatan bukan berarti menghindari cinta atau kebahagiaan, tetapi mencintai dengan cara yang lebih sehat. Ini berarti kita bisa menikmati kebersamaan tanpa rasa takut, memberi tanpa menuntut, dan menerima tanpa terikat. Ketika kita berhenti menggenggam sesuatu dengan terlalu erat, kita justru memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang dengan lebih alami. Apa pendapatmu tentang konsep ini? Pernahkah kamu merasa lebih tenang setelah melepaskan keterikatan berlebihan? Bagikan di komentar. Ketujuh, tindakan yang tepat bukan obsesi. Ketika kita menginginkan sesuatu, baik itu hubungan, kesuksesan, atau tujuan hidup lainnya, seringkali kita terdorong untuk mengejarnya dengan penuh hasrat. Namun stoikisme mengajarkan bahwa apa yang memang sejalan dengan kita akan datang sebagai hasil dari tindakan yang tepat, bukan dari obsesi yang berlebihan. Dalam filosofi stoik, kebajikan dan kebijaksanaan adalah fondasi dari setiap tindakan yang benar. Marcus Aurelius pernah berkata, "Lakukan apa yang harus dilakukan dan biarkan hasilnya terjadi sebagaimana mestinya." Ini berarti bahwa kita seharusnya bertindak dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, tetapi tanpa keterikatan emosional yang berlebihan terhadap hasilnya. Obsesi hanya menciptakan kecemasan dan penderitaan, sementara tindakan yang benar membawa ketenangan dan kejelasan. Psikologi perilaku mendukung prinsip ini. Orang yang bertindak dengan keyakinan dan tanpa tekanan seringkali lebih sukses dibanding mereka yang bertindak dengan rasa putus asa. Dalam konteks hubungan, seseorang yang terlalu berusaha untuk menarik perhatian pasangannya, misalnya dengan terus-menerus menghubungi, mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri, atau mencoba memanipulasi situasi, justru seringkali membuat hubungan terasa tidak seimbang. Energi putus asa ini dapat dirasakan oleh orang lain, dan alih-alih mempererat hubungan, hal itu justru menciptakan ketegangan. Sebaliknya, orang yang bertindak dengan ketenangan dan kepercayaan diri akan memancarkan daya tarik yang alami. Mereka tidak terobsesi dengan hasil, tetapi tetap melakukan yang terbaik dalam batas kendali mereka. Inilah perbedaan antara bertindak dengan keyakinan dan bertindak karena ketakutan. Seseorang yang percaya diri tahu bahwa jika sesuatu memang untuknya, maka itu akan datang tanpa perlu dipaksakan. Jika tidak, mereka siap menerima dan melanjutkan hidup tanpa kehilangan harga diri. Dalam praktiknya, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini? Pertama, fokuslah pada proses, bukan hasil. Lakukan tindakan yang benar dengan niat yang baik, tetapi jangan terlalu melekat pada hasil akhirnya. Kedua, kendalikan diri dari keinginan untuk memaksa sesuatu terjadi. Hubungan yang sehat bukanlah hasil dari paksaan, tetapi dari keterhubungan yang alami. Ketiga, sadari bahwa tindakan yang berasal dari keyakinan lebih kuat dibanding tindakan yang berasal dari ketakutan. Ketika kita bertindak karena takut kehilangan atau takut tidak mendapatkan sesuatu, kita seringkali mengambil keputusan yang tidak bijaksana.
Pada akhirnya, hidup bukan tentang mengejar tanpa arah, tetapi tentang bertindak dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Apa yang memang untuk kita akan datang sebagai akibat dari usaha yang benar, bukan dari obsesi yang merusak. Bagaimana menurutmu tentang prinsip ini? Pernahkah kamu merasa lebih sukses atau lebih damai ketika berhenti terobsesi dan mulai bertindak dengan kesadaran? Dalam hidup, mengejar sesuatu secara obsesif seringkali menjadi tanda ketidakcukupan dan kurangnya kepercayaan diri. Baik dalam hubungan maupun aspek lain dalam hidup, obsesi hanya menciptakan kecemasan dan menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Sebaliknya, stoikisme dan psikologi sama-sama mengajarkan bahwa daya tarik sejati berasal dari keseimbangan batin, bukan dari usaha berlebihan untuk mengejar sesuatu. Dari sudut pandang stoikisme, kita diajarkan untuk hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita atau tetap tinggal dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap dan bertumbuh sebagai individu. Prinsip Amor Fati mengajarkan bahwa menerima apa yang datang dan merelakan apa yang pergi adalah kunci ketenangan. Dari sudut pandang psikologi, daya tarik bukanlah hasil dari pengejaran, tetapi dari keyakinan diri dan keseimbangan emosional. Hukum tarik-menarik dalam psikologi positif menunjukkan bahwa apa yang kita pancarkan ke dunia adalah apa yang akan kita tarik kembali. Orang yang bahagia dengan dirinya sendiri akan menarik kebahagiaan yang serupa, sementara mereka yang terobsesi dengan mendapatkan sesuatu seringkali malah kehilangan kedamaian dan membuat orang lain menjauh. Kesimpulannya, bukan pengejaran yang membawa kita pada apa yang kita inginkan, tetapi tindakan yang benar dan keseimbangan batin yang kita bangun dalam diri sendiri. Ketika kita fokus pada pertumbuhan pribadi, melepaskan keterikatan yang berlebihan, dan bertindak dengan kebijaksanaan, kita akan menarik hal-hal yang memang sejalan dengan hidup kita secara alami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa terhubung dengan filosofi ini, bagikan pemikiranmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video selanjutnya di Stoic Strategies.